Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Luciana dengan NIM 18010017, mahasiswa S1 Farmasi kelas reguler. Kita bahas yaitu praktikum ketiga mengenai identifikasi morfologi pewarnaan bakteri. Untuk pewarnaannya, cara pewarnaan ini dilakukan untuk mengamati morfologi bentuk sel bakteri. Nah, ada dua pewarnaan, yaitu pewarnaan negatif dan pewarnaan positif. Di mana untuk pewarnaan negatif adalah pewarnaan suatu preparat yang diberi warna dan setelah itu dilihat di bawah mikroskop, objeknya tidak berwarna atau transparan. Nah, sedangkan lapangannya berwarna. Ada dua kemungkinan terjadinya pewarnaan negatif, dipandang dari yang pertama sifat fisikanya, yang kedua sifat kimia zat warna. Nah, untuk sifat fisikanya, molekul zat warna lebih besar dari pori-pori sel bakteri, sehingga bakteri tidak terwarnai atau transparan dan lapangan pandang berwarna. Nah, untuk sifat kimia zat warna yaitu karena pada umumnya bakteri mempunyai muatan listrik negatif, maka zat warna yang digunakan harus mempunyai muatan negatif pula pada gugus kromogennya, sehingga tidak terjadi reaksi antara zat warna dan sel bakteri. Nah, pada akibatnya sel bakteri yang transparan dan lapangannya pandang berwarna. Untuk secara teoritis, pewarnaan negatif ini akan menghasilkan bentuk bakteri yang lebih utuh dibanding pewarnaan positif. Kenapa? Karena tidak mengalami fiksasi atau pemanasan dan pendinginan ataupun pencucian, sehingga sel bakteri tidak mengalami penciutan dan pengembangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pewarnaan positif. Yang dimaksud pewarnaan positif adalah suatu preparat yang diberi warna dan setelah dilihat di bawah mikroskop objeknya berwarna, sedangkan lapangannya tidak berwarna atau transparan. Nah, untuk pewarnaan positif ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu pewarnaan sederhana dan pewarnaan diferensial. Untuk pewarnaan sederhana adalah pewarnaan dengan menggunakan satu macam zat warna dalam waktu yang relatif cepat, yaitu 1-2 menit. Zat warna yang digunakan adalah zat warna yang mempunyai muatan positif pada gugus kromogennya atau zat warna basa. Nah, zat warna yang digunakan antara lain adalah karbol fusin, kristal violet, dan metilen biru. Untuk pewarnaan diferensial adalah pewarnaan dengan menggunakan beberapa atau minimal 2 macam zat warna yang bertujuan untuk membedakan bakteri, sehingga untuk bakteri dapat digolongkan menurut sifatnya. Dapat juga digunakan untuk membedakan bagian-bagian dari sel bakteri. Misalnya ada antara sel vegetatif dan sporanya, antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, antara bakteri tahan asam dan tidak tahan asam. Prinsip pewarnaan diferensial harus terdapat 2 zat warna pertama atau primary strain, zat warna yang bersifat kolorisasi, dan zat warna kedua. Yang dimaksud dengan primary strain adalah zat warna yang dapat mewarnai semua jenis atau bagian sel bakteri. Berlaku untuk jenis maupun bagian sel bakteri belum dapat dibedakan. Contoh untuk primary strain dalam pewarnaan gram adalah kristal violet dan gentian lembayung yang berwarna ungu. Dalam pewarnaan bakteri tahan asam yaitu acid fast staining adalah karbol fusin pekat yang berwarna merah, sedangkan dalam pewarnaan spora adalah malacitizau yang berwarna hijau. Decolorizing agent adalah alkohol atau etanol 95% dalam pewarnaan gram, asam alkohol dalam pewarnaan bakteri tahan asam, dan air keran dalam pewarnaan spora. Counterstain adalah zat warna kedua yang dapat mewarnai bagian bakteri yang transparan setelah dihilangkan oleh decolorizing agent. Contoh zatnya adalah counterstain adalah safranin atau fusin dalam pewarnaan gram, metilen biru dalam pewarnaan bakteri tahan asam, dan safranin dalam pewarnaan spora. Untuk mengamati bakteri di bawah mikroskop ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bakteri dalam keadaan hidup. Cara yang layak digunakan adalah membuat preparat tetes gantung. Preparat tetes gantung berguna untuk melihat pergerakan bakteri, tetapi tidak semua bakteri dapat bergerak. Hanya bakteri yang berflagel pada seluruh tubuhnya, pada kedua ujung atau pada salah satu ujungnya yang dapat bergerak. Sedangkan bentuk kokus dan basil yang tidak berflagel tidak banyak bergerak.
Nah, untuk yang kedua, bakteri dalam keadaan mati atau sudah dimatikan. Cara yang bisa digunakan adalah dengan membuat preparat yang diberi warna atau cara pewarnaan. Pewarnaan sederhana adalah pewarnaan dengan menggunakan satu macam zat warna dalam waktu yang relatif cepat, yaitu 1-2 menit. Zat warna yang digunakan adalah zat warna yang mempunyai muatan positif pada gugus kromogennya atau zat warna basa. Zat warna yang digunakan antara lain adalah karbon fusin, kristal violet, dan metilen biru. Kita masuk ke dalam alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pewarnaan sederhana. Yang pertama untuk alat-alat yaitu kaca alas, pembakar bunsen, kawat OC, dan mikroskop. Nah, untuk bahan adalah bakteri atau koloni dari E. coli dan Bacillus. Kemudian zat warna karbon fusin dan metilen biru atau kristal violet, karbol, kertas saring, dan minyak imersi. Selanjutnya yaitu kita ambil koloni dari kedua bakteri yang sudah kita siapkan tadi. Ambil koloninya dan simpan di tengah-tengah air pada kaca preparat yang sudah kita teteskan tadi. Diambil koloninya, ini berlaku untuk kedua bakteri yaitu bakteri Bacillus dan SA. Setelah itu kita lakukan fiksasi kembali dan jangan lupa untuk menambahkan pewarnaan metilen blue pada media yang sudah kita ambil tadi koloninya seperti ini. Dan ini juga berlaku untuk kedua bakterinya yaitu Bacillus dan SA. Nah, kita ratakan agar semua metilen blue itu menutupi koloni dari bakteri yang kita ambil tadi. Kemudian kita bilas menggunakan air aquades. Nah, dua-duanya ini dibilas sama seperti metode sebelumnya. Jika sudah dibilas, kita langsung lap menggunakan tisu yang sudah kita sediakan. Gunanya yaitu untuk menghilangkan gelembung-gelembung air yang tersisa pada sisi-sisi permukaan koloni. Setelah itu kita lakukan fiksasi kembali setelah dibersihkan menggunakan aquades. Difiksasi ini juga berlaku untuk kedua bahan tadi. Setelah dibilas menggunakan air, jangan lupa kita untuk meneteskan minyak imersi kepada kedua media percobaan tadi yaitu E. coli dan Bacillus. Ini dia data pengamatan pada praktikum pewarnaan sederhana, yaitu media yang menggunakan karbon fusin akan mewarnai bakteri dengan warna merah. Dengan metilen biru, sampel akan berwarna biru. Dengan kristal violet, bakteri sampel akan berwarna ungu. Ini berlaku untuk pengamatan di bawah mikroskop. Bakteri gram positif adalah golongan bakteri yang dapat menahan persenyawaan yang disebut iodin dikompleks, yaitu persenyawaan yang terbentuk dari kalium iodida dan iod dengan zat warna kristal violet atau gentian lembayung pada waktu dicuci dengan alkohol 95%. Bakteri gram negatif adalah golongan bakteri yang melepaskan persenyawaan tadi sewaktu dicuci dengan alkohol. Kemudian bakteri ini mengikat zat warna yang terakhir yaitu safranin atau fusin. Bakteri gram positif umumnya terbentuk seperti batang atau basil panjang dan kokus, misalnya Bacillus dan Clostridium. Sedangkan bakteri gram negatif umumnya berbentuk batang pendek seperti bakteri E. coli. Masuk ke dalam alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan. Untuk alat adalah kaca alas, pembakar bunsen, kawat OC, dan mikroskop. Nah, untuk bahan-bahan adalah bakteri atau E. coli dari Bacillus dan E. coli, zat warna safranin atau fusin dan gentian lembayung atau kristal violet, alkohol 95%, kertas saring, dan minyak imersi. Sekarang kita masuk ke dalam pengambilan koloni dari E. coli. Nah, sebelum melakukan pengambilan kita pijarkan dulu sisi pada sisi cawan petri di atas api. Kemudian kita jangan lupa untuk memijarkan kawat OC di atas api sampai dia kemerahan. Dan kita ambil koloni dari bakteri E. coli. Kita hanya ambil yang putih-putihnya aja yang berada di permukaan bakteri E. coli. Nah, kita ambil menggunakan kawat OC. Kemudian jika sudah diambil, kita simpan pada kaca preparat yang sudah disediakan. Metode ini berlaku juga untuk pengambilan bakteri pada SA, Staphylococcus aureus.
Kita simpan pada kaca preparat yang sudah disediakan dengan cara menggores-goreskannya. Nah, untuk metode pengambilan koloni tadi kita menggunakan metode strik. Yang kita gunakan setelah selesai kita tutup kembali cawan petri yang berisikan bakteri dan kita pijarkan kembali di atas api. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam proses fiksasi, di mana proses fiksasi ini adalah pengeringan secara tidak langsung ke atas api, atau bisa disebut dengan mengangin-anginkannya saja di atas api seperti ini, agar media yang tadi kita ambil atau koloni yang kita ambil pada bakteri mengering. Nah, pada media tadi kita tetesi dengan pewarnaan ultraviolet atau pewarnaan berwarna ungu. Harus kita ratakan secara keseluruhan dan kita lap-lap menggunakan tisu yang sudah disediakan. Nah, jika sudah, kita tetesi media tersebut menggunakan lugol. Kita tetesi. Jika kita sudah tetesi lugol, langsung saja kita bilas menggunakan etanol 96% sampai permukaannya bersih dari warna ungu tadi. Nah, jika sudah dibilas menggunakan alkohol, kita bilas juga menggunakan air Aquades sampai dia bersih dan tidak terlihat lagi ada warna pada kaca preparat yang kita gunakan tadi. Setelah itu kita tetesi minyak imersi dan kita putar-putar secara perlahan agar menyerulu dan diamkan selama kurang lebih 3 menit. Lakukan metode yang sama pada bakteri SA Staphylococcus aureus. Setelah kita diamkan selama 3 menit tadi, langsung kita bilas menggunakan air Aquades secara merata keseluruhan sampai tidak ada lagi sisa-sisa warna, dan kita lap menggunakan tisu dan langsung kita lakukan fiksasi untuk pengeringan bakteri. Kemudian kita tetesi menggunakan minyak imersi secukupnya dan pastikan semua koloni tertutup oleh minyak imersi. Nah, tinggal kita amati di bawah mikroskop dan kita simpan. Lakukan hal yang sama pada bakteri SA, yaitu kita membilasnya menggunakan etanol 96% dan kita lap menggunakan tisu. Nah, setelah itu kita tetesi dengan pewarnaan safranin secukupnya sampai menutupi semua bakteri atau koloni yang telah kita ambil tadi. Dan jangan lupa setelah ditetesi pewarnaan safranin, kita bilas menggunakan air Aquades sampai warna merahnya itu tidak terlihat atau sampai permukaannya bersih seperti ini. Dan lakukan proses fiksasi seperti biasa untuk mengeringkan media. Nah, setelah diproses fiksasi, kita tetesi dengan menggunakan minyak imersi. Dan ini adalah hasil pengamatan pada praktikum kali ini untuk pewarnaan gram negatif. Nah, untuk bakteri gram positif akan berwarna ungu dan untuk bakteri gram negatif akan berwarna merah. Masuk ke dalam praktikum keempat, yaitu tentang identifikasi fisiologi reaksi biokimia oleh mikroorganisme. Nah, secara teoritis mikroorganisme dapat dipisahkan karena beberapa alasan, antara lain yang pertama pengujian bakteri patogen untuk penyakit infeksi, yang kedua pemilihan dan pemisahan strain fermentasi bagi mikroorganisme yang berperan dalam industri, misalnya dalam produk-produk alkohol dan vitamin. Yang ketiga, pemisahan atau isolasi dan pengembangan strain mikroba yang cocok dan penting dalam industri dan dapat memperbaiki mutu dan aroma makanan tertentu seperti yogurt. Yang keempat, membandingkan reaksi-reaksi biokimia untuk tujuan-tujuan klasifikasi atau taksonomi. Nah, sebenarnya semua mikroorganisme mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dalam reaksi biokimianya. Sama halnya dengan sidik jari pada manusia yang berbeda-beda untuk setiap individu. Sehingga reaksi biokimia mikroorganisme ini disebut juga sidik jari biokimia, yaitu sifat-sifat yang terkendali oleh sel-sel untuk menghasilkan enzim aktif yang mempunyai kemampuan untuk bioenergi, biosintesis, dan biodegradasi. Jumlah total reaksi-reaksi kimia tersebut disebut metabolisme sel, dan transformasi atau perubahan biokimia yang terjadi dapat berlangsung di luar sel maupun di dalam sel
yang dipengaruhi oleh katalis yang disebut dengan enzim. Eksoenzim ini bereaksi di luar sel, umumnya terjadi pada zat-zat yang berbobot molekul tinggi, yaitu zat-zat yang tidak mampu menembus dan melewati membran sel. Oleh karena itu, bahan-bahan baku ini, misalnya bahan-bahan yang seperti polisakarida, lipid, dan protein harus didegradasi menjadi bahan-bahan nutrisi yang berbobot molekul rendah sebelum ditransformasi atau dikirim ke sel. Reaksi eksoenzim relatif rumit. Reaksi eksoenzim sebagai besar merupakan enzim-enzim yang dapat menghidrolisis atau bersifat hidrolik enzim, yaitu dapat menguraikan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedangkan endoenzim adalah enzim-enzim yang berfungsi di dalam sel dan sebagian besar bertanggung jawab dalam kebutuhan-kebutuhan sintesis protoplasma dan menghasilkan energi sel dari perpaduan asimilasi atau bahan. Kemampuan sel-sel untuk menyerap substrat nutrisi pada lapisan sel menunjukkan adanya beberapa endoenzim yang mampu merubah zat-zat kimia menjadi bahan-bahan yang esensial. Nah, untuk pengujian aktivitas eksoenzim ini meliputi uji hidrolisis pati, lemak, dan uji hidrolisis kasein. Nah, untuk pengujian endoenzim meliputi uji fermentasi karbohidrat. Hidrolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan air untuk memisahkan ikatan kimia dan substansinya. Nah, untuk hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilo menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana, seperti dekstrin, maltos, isomaltos, dan glukosa. Secara teoritis, mikroorganisme dapat mengeluarkan enzim yang bersifat hidrolitik dan mampu mendegradasi pati. Pati merupakan polimer yang terdiri dari molekul-molekul glukosa yang diikat oleh ikatan glikosida. Pati tidak dapat dimanfaatkan oleh sel membentuk energi karena polimer ini sangat besar, sehingga tidak mampu melewati membran sel. Oleh karena itu, pati harus didegradasi menghasilkan unit-unit glukosa oleh enzim yang memecahkan polisakarida yang dikeluarkan oleh sel dalam media atau substrat yang berisi pati. Molekul-molekul glukosa dapat menembus ke dalam sel yang digunakan untuk energinya melalui proses glikolisis. Dalam percobaan ini, media agar pati digunakan untuk mengetahui keaktifan eksoenzim yang bersifat hidrolitik. Keaktifan eksoenzim hidrolitik dapat diamati dengan penambahan iodium atau larutan Lugol ke dalam media sebagai indikator. Jika koloni berwarna biru, berarti tidak ada aktivitas enzim hidrolitik. Tetapi bila koloni tidak berwarna biru, berarti eksoenzim hidrolitik yang dihasilkan oleh bakteri aktif. Dan ini dia alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama untuk alat adalah pembakar bunsen, kawat OC, dan spidol. Untuk bahan kultur E. coli dan bacillus yang berumur 24-48 jam. Yang kedua media agar pati dalam cawan Petri. Yang ketiga adalah larutan Lugol. Tambahkan 5 sendok pati ke dalam media cair PDA, kocok-kocok, dan bisa juga menggunakan media hot plate panas untuk pelarutan yang maksimal. Tuangkan campuran PDA dan susu cair ke cawan Petri yang sudah kita siapkan dan pijarkan dulu mulut Erlenmeyernya di atas api. Kemudian kita tuangkan secara merata dan keseluruhan. Setelah itu kita tutup cawan Petri dengan keadaan setengah terbuka. Kemudian untuk percobaan yang tadi kita tetesi dengan Lugol sedikit demi sedikit. Nah, untuk Lugol ini dia akan berubah warna menjadi warna kebiru-biruan seperti ini. Percobaan pati tadi dan susu mengendap atau belum. Nah, jika sudah kita kasih tanda di belah dua menggunakan spidol. Kita kasih nama, terus yang satu untuk bakteri E. coli dan yang satu lagi untuk bakteri bacillus. Langsung kita pijarkan kawat OC yang akan kita pakai nanti. Yang akan kita gunakan nanti adalah pati terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita pijarkan kawat OC di atas api. Kemudian kita ambil koloni dari bacillus. Nah, kita ambil koloninya. Setelah itu, setelah kita ambil, kita simpan pada sebelah kiri pati yang sudah kita tandai tadi. Kita goreskan menggunakan teknik aseptik dengan menggunakan metode strik.
Nah, dua-duanya ini menggunakan metode strik. Jika sudah terambil, kita goreskan menggunakan metode strik ke dalam pati. Kemudian kita pijarkan bakteri yang kedua, yaitu adalah E. coli. Nah, jangan lupa sebelum melakukan pengambilan koloni, kita pijarkan dulu kawat OC di atas api. Kemudian kita ambil koloni dari si E. coli tersebut dan kita tempelkan pada pati yang sudah kita sediakan tadi. Jika sudah, kita bungkus cawan Petri yang berisikan koloni dan pati tersebut menggunakan plastik wrap. Dan inilah data pengamatan hasil praktikum hidrolisis pati pada bakteri Bacillus dan bakteri E. coli. Hidrolisis kasein digunakan untuk memperlihatkan adanya aktivitas hidrolitik enzim protease dan peptidase. Enzim protease dan peptidase berperan dalam proses. Nah, untuk hidrolisis kasein menjadi peptida-peptida dan asam-asam amino yang larut. Secara teolitis, mikroorganisme dapat mengeluarkan enzim yang bersifat proteolitik, yaitu suatu enzim yang dapat menghidrolisis protein kasein. Kasein merupakan protein dalam susu, yaitu susu makromolekul yang terdiri dari unit-unit asam-asam amino yang diikat dalam ikatan peptida atau CONH. Molekul-molekul ini umumnya tidak dapat menembus membran sel walaupun sebelumnya digunakan untuk nutrisi sel. Protein jika didegradasi menghasilkan pepton, polipeptida, dipeptida, dan yang paling sempurna menghasilkan asam-asam amino. Proses ini disebut peptonisasi atau proteolisis, dan eksoenzim yang merubahnya disebut protease. Fungsi protease ini adalah untuk memecahkan ikatan peptida dengan menambahkan air ke dalam molekul. Asam-asam amino yang dihasilkan dapat diserap membran sel dan berfungsi untuk membentuk protein di dalam sel. Dalam percobaan ini digunakan media agar susu untuk menunjukkan adanya keaktifan eksoenzim hidrolitik, yaitu media terdiri dari media agar yang dibubuhi dengan susu sapi yang mengandung substrat kasein. Protein susu adalah satu koloid yang memberikan warna media menjadi buram atau opak dan dapat membiaskan sinar daripada meneruskannya. Mikroorganisme yang terbentuk enzim protease dapat diamati dengan terbentuknya daerah atau zona proteolisis, yaitu daerah terang atau jernih yang dikelilingi oleh pertumbuhan bakteri. Kehilangan sifat buram atau opak menunjukkan adanya reaksi positif, sedangkan daerah yang tetap buram menunjukkan reaksi negatif di mana bakteri tidak menghasilkan enzim proteolisis. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama untuk alat itu adalah pembakar bunsen, kawat OC, dan spidol. Untuk bahan, kultur E. coli dan Bacillus yang setelah berumur 24-48 jam dalam triptychacessoy brood kultur. Yang kedua, media agar susu dalam cawan Petri. Erlenmeyer yang berisikan PDA ditetesi dengan susu cair kurang lebih 5 tetes dan kocok. Oke, campuran pati dan PDA tadi yang sudah dilarutkan kita tuangkan ke dalam cawan Petri secara merata dengan cara digoyangkan, dan kita tutup cawan Petri menggunakan penutup cawan Petri dengan keadaan setengah terbuka, harus dibagi dua. Nah, untuk langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu dipijarkan dulu kawat OC di atas api, kemudian kita buka cawan Petri yang bersihkan bakteri dan koloninya, dan kita ambil koloninya yang sebelah kiri untuk bakteri Bacillus dan yang sebelahnya lagi untuk E. coli. Nah, jika sudah, kita tutup cawan Petri tersebut menggunakan plastik wrap. Dan ini dia hasil dari data pengamatan untuk media PDA ditambah susu pada bakteri Bacillus dan bakteri E. coli. Fermentasi dalam pemrosesan bahan pangan adalah pengubahan. Fermentasi adalah suatu proses biooksidasi yang tidak membutuhkan oksigen dan substrat, terdiri dari bahan organik. Mikroorganisme mampu mendegradasi dan memfermentasikan karbohidrat menghasilkan asam atau asam dan gas. Pada umumnya, mikroorganisme mendapatkan energi melalui proses reaksi enzimatik
untuk biooksidasi dari suatu substrat, terutama karbohidrat. Mikroorganisme menggunakan karbohidrat tergantung dari enzim kompleksnya. Pernafasan atau respirasi sel terdiri dari dua kemungkinan, yaitu dalam kondisi aerob yang berarti proses biooksidasi membutuhkan oksigen bebas, sedangkan dalam kondisi anaerob proses biooksidasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas, tetapi oksigen yang terikat dalam ion-ion organik, misalnya NO3 atau SO4+. Ini dia alat dan bahan yang akan kita gunakan. Untuk alat pembakar bunsen dan kawat OC, untuk bahan kultur E. coli dan bacillus, media phenol red, laktosa, galaktosa, dan glukosa. Dimasukkan secukupnya nutrien broth pada tabung reaksi yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian pada masing-masing tabung itu ditetesi glukosa untuk 2 tabung, sukrosa untuk 2 tabung, dan laktosa untuk 2 tabung. Nah, secukupnya aja, kurang lebih sampai 5 tetes. Jika sudah, langsung kita pijarkan kembali di atas api. Dan ini adalah penampakan NB yang sudah ditambahkan sukrosa, laktosa, dan galaktosa. Laktosa 2 tabung, galaktosa 2 tabung, dan glukosa 2 tabung. Pada 2 tabung glukosa, 2 tabung laktosa, 2 tabung sukrosa itu masing-masing ditetesi dengan phenol red. Nah, jika sudah ditetesi, maka kita aduk dengan cara menggeleng-gelengkannya. Nah, inilah hasilnya setelah diaduk. Pijarkan kawat OC dan tabung reaksi yang berisikan percobaan dan tetesan dari glukosa. Nah, langsung kita ambil koloni dari bakteri E. coli tersebut dan kita goreskan koloni tersebut menggunakan metode strik pada sampel yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk praktikum sebelumnya masih sama metodenya, yaitu dengan cara memijarkan dulu tabung reaksi dan kawat OC, karena kawat OC ini akan dipakai untuk mengambil koloni pada bakteri yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Nah, kita simpan koloninya di atas permukaan dari. Inilah data pengamatan untuk media NB dan gula, yaitu sukrosa, glukosa, dan laktosa. Untuk media NB yang ditetesi dengan indikator phenol red pada pH -7 berwarna merah dan berubah menjadi kuning pada pH 6,8. Setelah diinkubasi oleh karbohidrat yang telah difermentasi dibarengi dengan terbentuknya gas dalam tabung Durham, hal ini menunjukkan bahwa reaksi positif. Tetapi jika warnanya tetap merah berarti reaksi negatif. Uji triple sugar iron agar atau TSIA merupakan rangkaian uji biokimia untuk melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan gula yang terkandung di dalam media TSIA, yakni glukosa, laktosa, dan sukrosa. Alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alat pembakar bunsen dan kawat OC, untuk bahan kultur E. coli dan bacillus yang berumur 24-48 jam. Yang kedua, media TSIA agar miring. Oke, di sini kita akan memijarkan dulu tabung reaksi di atas api, kemudian kita membuka tutup Erlenmeyer dan kita pijarkan mulut Erlenmeyer yang berisi media TSIA di atas api. Nah, kita akan membuat 3 sediaan TSIA agar miring dengan bahan yang sama. Setelah itu, setelah dipijarkan, kita tuangkan media TSIA ke tabung reaksi secukupnya dan kita buat 3 sediaan. Nah, jika sudah, kita akan meneteskan laktosa, sukrosa, dan galaktosa ke media TSIA agar miring pada masing-masing media TSIA yang kita buat tadi, yaitu 3 sediaan masing-masing. Tabung reaksinya itu ditetesi dengan galaktosa 5 tetes, sukrosa 5 tetes, dan laktosa 5 tetes. Nah, pada masing-masing sediaan tadi. Setelah itu kita simpan buat tadi. Setelah selesai, lalu kita bungkus atau tutup mulutnya menggunakan plastik wrap. Jangan lupa untuk memijarkan kembali cawan Petri yang sudah kita pakai tadi. Pada dasarnya untuk cara kerja dan proses kerjanya itu sama saja seperti praktikum yang pertama tadi,
Yang membedakan hanya dari koloni bakteri. Nah, untuk yang pertama tadi kita pakai kan E. coli. Kalau untuk yang sekarang ini kita pakai koloni dari Bacillus. Dan jangan lupa untuk menggunakan metode strik pada saat menggoreskan koloni pada sampel yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu pijarkan mulut tabung reaksi dan kawat OC setelah dipakai. Dan jangan lupa untuk menutupnya menggunakan plastik kurep. Jika sudah selesai, susun tabung reaksi yang berisikan sampel pada rak tabung, kemudian kita simpan pada inkubator. Nah, ini dia hasil pada data pengamatan media TSIA yang ditambahkan dengan gula, yaitu glukosa, sukrosa, dan laktosa. Dapat beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu pada bagian miring berwarna merah itu bersifat basa dan bagian bawah berwarna kuning itu bersifat asam atau tanpa menghasilkan gas, atau media bagian bawah pecah atau retak. Ini berarti hanya menfermentasikan glukosa selama substrat ini masih ada dalam konsentrasi yang minimal. Sejumlah kecil dalam pada permukaan yang miring dioksidasi secara cepat sehingga menghasilkan reaksi-reaksi basa. Juga pepton dalam media digunakan dalam hasil selanjutnya dari alkali. Pada bagian bawah media, reaksi asam dipertahankan untuk mereduksi oksigen sehingga mikroorganisme tumbuh lebih lambat. Bagian yang miring berwarna kuning atau asam dan bagian bawah kuning dengan atau tanpa menghasilkan gas. Jika hal ini terjadi berarti terjadi fermentasi laktosa dan atau sudah sukrosa. Selama zat-zat ini masih ada dalam konsentrasi yang tinggi, maka mikroba menerima substrat untuk kegiatan fermentasi selanjutnya dengan memelihara reaksi asam pada bagian atas atau miring maupun bagian bawah atau media. Pada bagian miring berwarna merah atau bersifat basa dan bagian bawah juga berwarna merah atau bersifat basa atau tanpa adanya perubahan pada bagian bawah menjadi oranye atau red. Ini berarti tidak terjadi fermentasi karbohidrat. Kenapa? Tetapi kemungkinannya adalah pepton dikatabolisasikan pada kondisi anaerob atau aerob menghasilkan amonia dan pH-nya alkali. Jika kondisi aerob didegradasi pepton terjadi, maka reaksi alkali terbukti hanya pada permukaan miring saja. Dan jika degradasi pepton terjadi pada kondisi aerob dan anaerob, berarti alkali ada pada bagian miring dan bawah. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka sebaiknya kultur diinkubasi selama 18-2 jam saja. Karena substrat karbohidratnya tidak dihabiskan terfermentasi dan pepton pun tidak terdegradasi. Media juga sodium tiosulfat, suatu substrat untuk menghasilkan gas hidrogen sulfida atau H2S, dan ferrosulfat untuk mendeteksi hasil akhir yang tidak berwarna. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.